Perbuatan tersangka melanggar ketentuan di antara sebagai berikut: pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Perbuatan tersangka dimaksud diduga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 18 miliar rupiah. Adapun peran dari pihak-pihak terkait lainnya, tim penyidik akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Terkait kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SM untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini, tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 di rutan KPK. Perbuatan SM tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Deputi ada yang ingin tambahkan? Cukup? Sebentar. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis, kami mengundang untuk berinteraksi dengan narasumber kita pada konferensi pers sore hari ini, dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang mengikuti konferensi pers melalui akun atau media sosial KPK juga untuk dapat memberikan tanggapan pertanyaan melalui fitur yang tersedia. Kita buka sesi pertama, silakan untuk teman-teman yang di ruangan ini. Nama dan medianya satu. Hanya satu. Iya, mau nanya. Apakah memang tersangkanya cuma satu doang? Karena tadi yang disebut cuma satu doang. Terus kan ini masalah keuangan. Apa enggak bagian keuangan PT SMS-nya dijadikan tersangka? Karena kan pasti masalah keuangan atau fiktif-fiktif kayak gitu kan urusan berkomunikasinya pasti bagian keuangan PT SMS gitu kan. Terus dulu pernah disebut bahwa ada sering banget di hasil riksa kasus ini bahwa ada perintah transaksi fiktif terkait kasus yang dilakukan oleh tersangka. Nah, apakah ada aset-aset yang dibelikan dari tersangka ini untuk terkait transaksi-transaksi fiktif itu yang mengarah ke pencucian uang? Nah, terus yang terakhir untuk kasus ini, apakah KPK tidak melihat adanya keterlibatan kepala daerah dalam kasus ini, ataukah emang benar cuma di PT SMS-nya doang yang bermasalah gitu? Karena kan dia BUMD juga. Gitu-gitu. Kasus lain bisa sekalian? Fokuskan pada kasus ini dulu ya. Baik, kami berikan kesempatan untuk penanya lainnya. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, ini ingin menanyakan tadi dikatakan bahwa ini terkait perusahaan pengangkutan, tapi belum disebut itu kan yang fiktif. Bagaimana yang memang real dikerjakan? Apakah memang tidak ada dugaan-dugaan, misalkan kayak semacam markup kan per metric tonnya aja sudah diketahui berapa, bisa saja tersangka ini menitipkan per rupiah misalkan untuk setiap metrik ton dari bisnis pengangkutan batubara yang secara resmi. Terus kedua, kalau dikatakan mengakibatkan kerugian negara sekitar 18 miliar, ini kan tersangka di belakang ini kan beberapa kali menjadi selalu ikut dalam kontestasi Cawako Palembang. Apakah memang KPK sudah menemukan bahwa motif ini sebenarnya guna dia maju dalam pilkada sebagai wali kota Palembang? Ini kan jelas dia punya tim, dia harus bagaimana mendistribusikan bagaimana pemenangan dirinya dengan berkampanye dan lain-lain. Apakah KPK sudah menelusuri bahwa motif fiktif proyeknya itu berkaitan soal kontestasi politik yang akan yang dilakukan oleh tersangka Sari Muda ini? Terima kasih. Yang lain, Mbak, ini dulu atau gimana? Ya, prioritas ini dulu ya. Boleh saya buka satu lagi penanya? Tidak ada ya? Baik, untuk topik ini dari dua penanya tadi ada 4 pertanyaan saya catat, Pak. Silakan. Oke, ya. Nanti untuk lebih detail dan jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Asep ya. Tadi sudah disampaikan dan dalam rilis bahwa untuk sementara ini baru
satu tersangka. Adapun keterlibatan